Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat berjumpa lagi, selamat bergabung di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang gi ya. Materi pembahasan untuk pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang gi, yang mana gi ini adalah berfungsi sebagai untuk merubah kata sifat atau kata kerja berubah menjadi kata benda. Nah jadi itu fungsinya dari gi. Misalnya kita untuk kata kerja, misalnya kata bekerja, maka bekerja ini dirubah menjadi kata benda ya. Bekerja ini adalah kata kerja, maka kita merubah kata kerja ini berubah menjadi kata benda. Seperti itu. Jadi bagaimana penjelasannya lebih lengkap, langsung saja kita bahas berikut ini. Nah teman-teman, jadi pembahasan materi kita yaitu tentang gi ya. Untuk kali ini kita membahas tentang gi. Ini sering kita baca, sering kita lihat di buku-buku ya tentang gi. Jadi fungsinya gi ini adalah untuk merubah kata sifat atau kata kerja menjadi kata benda, yaitu ya. Jadi simpelnya kayak seperti itu. Berfungsi sebagai untuk merubah kata sifat atau kata kerja menjadi kata benda. Dengan menggunakan rumus ya tinggal menambahkan gi pada kata kerja atau kata sifat. Jadi kata sifat atau kata kerja ditambahkan gi saja, seperti itu. Langsung kemudian kita contohkan penggunaan gi ini dalam bentuk kata ya. Contoh bentuk kata tunggal. Maksudnya kata tunggal ya satu kata kerja berubah menjadi kata benda dengan menggunakan gi. Contohnya malhada. Malhada kita tambahkan gi menjadi malhagi ya. Malhada ini adalah bentuk kata kerja. Kalau malhagi ini adalah kata benda. Jadi berubah ya, posisinya berubah. Karena apa? Karena kalau malhada ini adalah kata kerja, ini tidak bisa misalnya kita jadikan sebagai subjek atau objek seperti itu. Sedangkan subjek itu harus menggunakan kata benda. Jadi untuk merubah malhada ini dari kata kerja, ketika kita akan menjadikannya subjek atau objek misalnya, ini harus kita rubah dulu menjadi kata benda. Jadi malhada menjadi malhagi. Malhada artinya berbicara. Malhagi juga artinya berbicara ya. Tapi malhagi ini adalah hal berbicara, misalnya seperti itu. Kita bisa mengartikannya ya berbicara tetapi hal berbicara. Nah, seperti itu. Kalau malhada artinya berbicara. Seseorang berbicara ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu kata teda artinya mendengar menjadi tedgi ya. Mendengar, hal mendengar. Maksudnya seperti itu. Kata tedgi ini bisa kita jadikan sebagai subjek atau objek, dan subjek objek itu adalah bentuknya adalah harus kata benda ya. Jadi untuk teda ini adalah kata kerja. Kalau kita ingin mengubahnya menjadi kata benda menjadi tedgi ya. Teda mendengar, tedgi ya mendengar, hal mendengar, seperti itu. Seda menjadi segi, igda menjadi ilgi, keda kegi, bagda menjadi bagi, gugda menjadi gugi, pareda menjadi paregi, kemudian kata seda menjadi segi, tuida menjadi tuigi, dalida daligi, kemudian donjida menjadi donjigi. Ini bentuk pengaplikasian gi pada kata tunggal, kata kerja atau kata sifat yang bentuk tunggal ya. Nah teman-teman, kalau yang tadi adalah pengaplikasian gi untuk kata kerja atau kata sifat yang bentuk tunggal. Kita akan contohkan lagi untuk penggunaan gi yang kita gunakan untuk keseluruhan frasa, yang mana frasa tersebut adalah yang digunakan sebagai kata benda ya. Jadi posisi frasa itu adalah nanti menjadi kata benda ya. Kita contohkan untuk yang kedua, ini penggunaan gi juga, masuknya pada kata kerja atau kata sifat, tetapi pada keseluruhan frasa nanti akan menjadi bentuk kata benda ketika kita masuki gi. Contohnya seperti ini. 집에 멀어서 학교에 오기가 힘들어요. Karena rumahku jauh, datang ke sekolah itu sulit atau capek.
Ini kita perinci satu persatu ya. JB Moroso ini adalah karena rumahku jauh. Hagioe o gika ini yang menggunakan gi adalah kata kerja oda. Oda artinya datang. Datang kita tambahkan gi. Dan di sini adalah berposisi sebagai subjek karena ini adalah ada penanda subjeknya yaitu ka. Karena ini adalah penanda subjek, maka di sini adalah frasa yang ada di sini. Ini adalah berposisi sebagai apa itu kata benda ya. Jadi hagioe ogi datang ke sekolah. Hagioe ogika karena ini adalah sebuah subjek. Ya, subjek menggunakan tanda ka ini. Penanda subjeknya yaitu ka. Dan frasa di sini berubah menjadi bentuk kata benda ya. Ini adalah berposisi sebagai kata benda karena sebagai subjek. Hagioe ogika. Jadi datang ke sekolah, hal datang ke sekolah maksudnya seperti itu ya. Hal datang ke sekolah itu adalah sulit atau capek ya. Jadi maksudnya mengubah kata kerja atau kata sifat berubah menjadi kata benda ini seperti itu. Jadi bukan orang yang bukan melakukan, tetapi hal itu, hal seperti itu, hal seperti yang dikatakan misalnya hal datang ke sekolah ini adalah berbentuk posisi kata benda karena ini bisa menjadi subjek. Hagioe ogika ini datang ke sekolah atau hal datang ke sekolah. Hindurayo itu sulit atau capek. Kita berikan contoh berikutnya. Hanguk nore tutgiro joaheo. Aku suka mendengarkan lagu Korea. Ini ada hanguk nore tutgi. Ya, tutda artinya mendengarkan. Hanguk nore tutgi ini adalah sebuah frasa yang mana di sini kita tambahkan gi ya. Di sini adalah sebagai berubah menjadi kata benda. Jadi dari keseluruhan frasa ini menjadi posisi sebagai kata benda karena ini sebagai objek dan tanda objeknya yaitu menggunakan rel ya. Hanguk nore tutgiro joaheo. Jadi saya suka mendengarkan lagu Korea. Kalau yang dulu kita membuat kalimat simpel dengan apa itu objeknya yaitu kata benda, misalnya aku suka anggur, aku suka stroberi seperti itu. Tapi di sini adalah yang disukai adalah mendengarkan lagu Korea. Ya, kata mendengarkan lagu Korea ini adalah bentuk objek dari keseluruhan frasa ini. Mendengarkan lagu Korea ini yang disukai. Jadi posisinya ini adalah sebagai objek. Nah, jadi seluruhan frasa hanguk nore tutgi ini adalah bentuk kata benda. Ini ya. Jadi merubah kata kerja menjadi kata benda dan di sini adalah bentuknya frasa hanguk nore tutgi. Jadi kita menggunakan gi untuk merubah kata kerja menjadi kata benda ya. Karena yang di sini objeknya adalah berbentuk frasa, yaitu mendengarkan lagu Korea, bukan benda ya, bukan buah atau misalnya aku suka buah, aku suka nasi misalnya seperti itu. Beda. Kita berikan contoh lagi. Honja bab mogiro siroheo. Aku tidak suka makan sendiri. Ini ada bab moggi. Bab moggi berasal dari bab mogda. Bab mogda ini adalah makan nasi. Karena makan nasi ini adalah awalnya adalah dari kata kerja dan juga ada objeknya. Dan di sini kita tambahkan gi, maka posisi frasa ini yaitu honja bab moggi ini menjadi kata benda. Karena di sini posisinya sebagai objek karena ditandai dengan menggunakan rel. Honja bab mogiro ya. Jadi satu frasa ini dari sebuah kalimat menjadi kata benda karena kita tambahkan gi ya. Kita tambahkan gi dan berposisi sebagai objek. Honja bab mogiro sirohyo. Aku tidak suka makan sendiri. Jadi objeknya adalah makan sendiri ini. Makan sendiri kita posisinya adalah sebagai objek dan berasal dari kata kerja yang kita rubah menjadi kata benda menambahkan gi. Nah teman-teman, berikutnya saya akan menambahkan sedikit tentang catatan penggunaan gi ya, bahwasanya gi itu bisa dikombinasikan dengan beberapa partikel ya, yaitu untuk membentuk sebuah subjek atau objek ataupun keterangan. Bagaimana lebih jelasnya kita lihat berikut ini. Jadi seperti ini. Untuk gi dapat dikombinasikan dengan sejumlah partikel untuk membentuk subjek atau objek dan juga kata keterangan dalam sebuah kalimat.
Misalnya seperti ini, ki dapat kita gabungkan dengan menggunakan partikel rel yang ini sebagai objek ya. Kire ya, kire joa hada atau kire siro hada. Ini yang kata yang mengikutinya, kata kerja yang mengikutinya. Kire ini sebagai subjek ya, penanda objek ya menggunakan rel. Kemudian ada lagi kire barada atau kire wanhada yang mana di sini ditandai sebagai objek ya menggunakan rel dan diikuti dengan kata barada. Jadi kire barada atau kire wanhada. Lalu ada lagi yang menggunakan kata seperti ini, sijak hada, kire sijak hada atau kire ketneda atau kire kemanduda. Jadi ada yang kata-kata yang mengikuti seperti ini. Kika swibda, dan ini kata yang mengikutinya. Kika swibda atau kika oryabda, kika juhda, dan seterusnya ya. Banyak sekali, ada silda, napeda, jemiida, pionhada, berpionhada, dan himdada. Kemudian sebagai keterangan kita gabungkan dengan partikel yang menjadi keterangan ya. Kie, kie juhda atau kie napeda. Seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk kombinasi antara ki yang digabungkan dengan partikel objek bisa, objek, kemudian partikel subjek juga bisa, partikel yang penanda sebagai keterangan juga bisa. Kita berikan contoh sebagai berikut ini. 한국말을 잘하면 한국에서 살기가 편해요. Jika bagus berbahasa Korea, maka tinggal di Korea nyaman. Tinggal di Korea ini adalah sebagai subjeknya karena ada penanda ka. 한국에서 살기가 ini ya sebagai kombinasi antara ki dan ka sebagai subjek. 한국에서 살기가 ini bentuk frasa. Mak tinggal di Korea ini adalah sebagai subjeknya ya. Nah, di sini tinggal di Korea nyaman. 한국에서 살기가 편해요. 한국말을 잘하면 한국에서 살기가 편해요. Jika bagus berbahasa Korea, maka tinggal di Korea nyaman. Contoh yang berikutnya, Tensi, 대학에 꼭 합격하기를 바라요. Dan aku berharap kamu lulus masuk ke universitas. Ini adalah ki yang kita gabungkan, kombinasikan dengan menggunakan partikel rel yang sebagai objek ya. 합격하기를 바라요. Jadi yaitu lulus masuk ke universitas ini adalah sebagai objek ya. Lulus ke universitas ini bentuk frasanya, ini adalah posisinya sebagai objek yang kita menggunakan ki ya, menjadi sebuah bentuk kata benda. 합격하기를 바라요. Apa itu? Lulus masuk ke universitas. Tensi 대학에 꼭 합격하기를 바라요. Dan aku berharap kamu lulus masuk ke universitas. Tadi harapannya itu adalah ini, lulus masuk ke universitas. Ini sebagai objeknya. Contoh lagi, 이제는 글씨가 커서 보기에 좋아요. Buku ini tulisannya besar, jadi bagus atau mudah di pembacaannya, atau dibaca itu mudah ya. Maksudnya seperti itu. Jadi bagus di pembacaannya atau dilihat. Ini kata Buddha bukie ditambahi dengan kombinasi partikel ya, sebagai keterangan, 좋아요. Kemudian seperti itu. Koso bukie 좋아요. Bagus di penglihatannya atau pembacaannya. Seperti itu. 이제는 글씨가 커서 보기에 좋아요. Buku ini tulisannya dicetak besar, jadi mudah atau bagus di pembacaannya atau dilihat. Seperti itu. Ini buki sebagai kata benda yang digabung dengan menggunakan partikel ya sebagai keterangan. Dan untuk berikutnya saya akan menambahkan beberapa kalimat-kalimat yang menggunakan gi ya. Ada kalimat-kalimat biasa dan juga kalimat percakapan nanti. Langsung saja bagaimana bentuk kalimatnya kita lihat berikut ini. Contoh kalimatnya ini ada beberapa kalimat. Yang pertama, 한국말을 공부하기가 어려워요. Belajar bahasa Korea itu sulit. Ini 공부하다 menjadi 공부하기가 sebagai objek ya, sebagai objek dan menjadi kata benda di sini. 한국말을 공부하기가 어려워요. Belajar bahasa Korea itu sulit. Contoh yang kedua, 제 취미는 요리하기예요. Hobi saya memasak. Memasak ini adalah hal memasak ya, memasak sebagai kata benda karena ditambahkan ki. 요리하다 menjadi 요리하기예요.
Cucuy minen yori hakiyeyo. Hobi saya memasak. Contoh yang ketiga, Darika apaso kot kika himdroyo, karena kakiku sakit, berjalan itu sulit. Ini ada kata koda, artinya berjalan kaki, kita tambahkan gi, dan di sini adalah berposisi sebagai subjek, maka di sini adalah sebagai kata benda ya. Ditambahkan gi, jadi kata kerja berjalan menjadi sebuah kata benda dan sebagai subjek. Kot kika himdroyo, berjalan itu sulit. Darika apaso kot kika himdroyo, karena kakiku sakit, berjalan itu sulit. Kita tambahkan lagi contoh percakapan, ada A dan B. A berkata, Hanguko kungbu halte moka 제일 어려워요. Apa yang paling sulit saat belajar bahasa Korea? B menjawab, 말하기가 제일 어려워요. Berbicara adalah yang paling sulit. Berbicara ya, 말하기가. Berbicara adalah hal yang paling sulit. Contoh lagi, A mengatakan, 우리 버스를 탈까요? Bagaimana kalau kita naik bus? B menjawab, 아니요. 여기는 버스 타기가 불편해요. 지하철을 탑시다. Tidak, naik bus di sini tidak nyaman. Mari naik kereta bawah tanah ya. Bose tagi, naik bis sebagai subjek ya, karena di sini tambahkan partikel k dan ada gi. Gi ini adalah pengubah dari kata kerja menjadi kata benda. Bose tagika, naik bis dari sini tidak nyaman. Jadi seperti itu. Nah teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita untuk pertemuan kali ini tentang gi. Apa yang saya sampaikan semoga bisa memberikan tambahan ilmu untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan dari saya dalam menyampaikan atau menguraikan, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.